Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Firmansyah. Saya sebagai praktikan lab sistem simulasi industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari modul 3 yang berjudul bensin. Untuk latar belakangnya sendiri, simulasi pada komputer pertama kali ditempatkan untuk digunakan di industri luar angkasa pada tahun 1950-an. Simulasi adalah proses merancang model dan suatu sistem yang sebenarnya, mengadakan percobaan-percobaan terhadap model tersebut dan mengevaluasi hasil percobaan tersebut. Jadi di modul ini kami mendapatkan studi kasus, yaitu PT Sariwangi merupakan perusahaan di bidang perkebunan yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulan dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Sariwangi berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dan membuat tenaga kerja yang dimiliki. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana sistem dinamis produksi hasil alam atau khususnya teh dengan menggunakan software Vensim. Tujuannya memahami kegunaan software Vensim, kedua mengamati dan menyelesaikan permasalahan industri produksi teh dan disimulasikan dengan secara dinamis yang tidak menggunakan software Vensim dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan aplikasi. Untuk manfaatnya, mengidentifikasi masalah dalam produksi hasil alam disimulasikan dengan secara dinamis menggunakan software Vensim dan cara pengoperasiannya menggunakan software Vensim dalam menyelesaikan permasalahan dalam produksi hasil alam, yaitu produksi teh. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem itu sendiri. Dalam mempelajari simulasi, kemampuan dari analisis melakukan analisa sistem menjadi kunci keberhasilan implementasi model. Untuk itu, memahami sistem, model, dan hubungannya terhadap simulasi akan meningkatkan validitas hasil simulasi. Keadaan dari software tersebut selalu dipengaruhi oleh perubahan dalam sistem, juga dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di luar sistem. Lingkungan sistem merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu lingkungan sistem di mana aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalamnya dapat mempengaruhi kondisi sistem tersebut. Ini ada dua sistem yang terbagi, yaitu sistem diskrit dan kontinu. Salah satu keadaan variabel berubah seketika, sedangkan sistem kontinu terjadi saat variabel berubah secara terus-menerus. Untuk elemen-elemennya bisa dilihat ada entitas, aktivitas, resource, control variable, queue, statistical akumulator, simulation clock, starting dan stopping. Itu. Untuk simulasi sistem sendiri, tiruan sebuah operasi atau proses dari sebuah sistem nyata atau dari waktu ke waktu. Simulasi adalah proses perancangan suatu model dari suatu sistem nyata dan melakukan percobaan-percobaan dengan model tersebut dengan tujuan untuk memahami tingkah laku sistem untuk mengevaluasi berbagai strategi untuk pengoperasian sistem. Teknik simulasi bersifat dinamis terhadap perubahan-perubahan sehingga sesuai dengan keperluan sistem yang sebenarnya. Teknik simulasi itu ada 5. Yang pertama, sistem dunia dengan elemen-elemen stokastik sangat kompleks. Simulasi dapat memberikan tingkah laku dan lain-lain. Untuk tujuan sistem dinamis sendiri, mengatasi permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi inventory, ketidakstabilan tenaga kerja, penurunan pasar suatu perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua, mendukung keputusan dalam merancang kebijakan yang efektif. Yang ketiga, untuk mengatur perilaku sistem yang kompleks.
Nah, untuk software Benzimnya sendiri awalnya digunakan oleh Macintosh pada tahun 1984. Perangkat Benzim yang disediakan front-end grafis berorientasi untuk pengembangan model sistem dinamika. Software Benzim merupakan satu jenis perangkat lunak untuk membuat simulasi model sistem dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance System. Prinsip kerja aplikasi ini menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Selain aplikasi Benzim, saat ini telah berkembang aplikasi jenis yang digunakan di dalam penelitian pada berbagai bidang disiplin ilmu maupun penggunaan untuk menganalisis melalui proses simulasi. Perangkat sejenis tersebut antara lain Dynamo, Benzim, Lighting, PowerSim, dan berbagai versi. Alat penyusun yang bersedia dalam Benzim yaitu stock. Yang pertama ada stock, flow, converters, connectors. Nah, dengan menghubungkan 4 atau 5 tanda yang berbeda atau yang disebut icon secara bersama-sama membentuk suatu struktur model dinamis. Secara sederhana, hubungan keterkaitan yang terjadi dapat dilihat pada contoh sederhana yaitu populasi penduduk model terbangun atas stok atau populasi, flow kelahiran, atau modifier tingkat kelahiran. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang studi kasus dari kelompok kami akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Riza ini M18102. Di sini saya akan mengoperasikan studi kasus saya di software SIM. Yang pertama saya akan membuat casual loop diagram dari studi kasus yang saya dapat. Pertama, produksi teh. Lalu daerah gagal panen. Lalu ada bahan baku teh. Lalu ada tingkat permintaan teh. Ada kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, lalu ada stok teh, ada konsumsi teh, lalu ada harga teh, lalu ada ekspor teh. Di sini impor. Kita rapikan dulu. Kita ada luas lahan teh.
kita rapikan terlebih dahulu. Kita lock terlebih dahulu. Yang pertama kita menggunakan tool arrow yang dimana kita sambungkan semua ke produksi teh dari sini ke sini. Semua akan mempengaruhi produksi teh. Di sini produksi teh akan mempengaruhi stok teh. Daerah gagal panen juga akan mempengaruhi stok teh, lalu konsumsi, lalu harga teh. Stok teh akan mempengaruhi harga teh, akan mempengaruhi ekspor, dan akan mempengaruhi impor. Impor akan mempengaruhi stok teh. Di sini stok teh dan konsumsi teh timbal balik sama-sama mempengaruhi. Di sini tingkat permintaan dan jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi sama seperti terbalik. Kita rapikan terlebih dahulu. Biar tidak bingung, biar tidak membingungkan. Nah, di sini kapasitas produksi akan mempengaruhi tenaga kerja dan sebaliknya. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengunci terlebih dahulu. Kita akan memberikan simbol terlebih dahulu. Bahan baku teh kita akan memberikan simbol. Nah, di sini ada plus, minus, S, 0. Kita isi terlebih dahulu.
Kita isi semuanya terlebih dahulu. Isi simbol min plus